Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Karena kita masih belajar dengan online, saya mengingatkan kalian harus tetap jaga protokol kesehatan. Ingat, jangan suka main keluar rumah kalau memang tidak terlalu penting, karena di luar sana banyak virus yang akan menjadikan kita menjadi sakit. Paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Ya, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan atau mengerjakan soal untuk uji kom. Nah, di sini nanti yang akan kita bahas itu mengenai materi mengelola dana kas kecil. Nah, untuk mengelola dana kas kecil ini, waktu atau pertemuan sebelum-sebelumnya sudah saya jelaskan, tapi saya menjelaskannya terpisah. Misalkan step 1 saya pisahkan. Nah, kalau untuk uji kom itu dari step awal sampai yang terakhir. Jadi dari bagaimana cara kita mencatat bukti-bukti transaksi, kemudian bagaimana cara kita mencatat ke dalam buku kasnya atau laporan kas kecilnya. Itu. Jadi sekarang silakan disiapkan dulu alat tulisnya. Kalau uji kom soalnya seperti ini. Jadi ada petunjuk pengerjaan. Nah, di petunjuk pengerjaan di sini dijelaskan Anda berarti kalian itu adalah tenaga administrasi kantor atau sekretaris rumah sakit Waluya Karunia. Waluya Karunia Sehat. Nah, alamatnya itu ada di Jalan Pahlawan nomor 10 Surabaya dengan kodenya 60291. Nah, di sini ada nomor teleponnya, ada fax-nya, dan ada websitenya. Ada juga emailnya. Nah, di sini pimpinannya itu bernama Bapak Profesor Dr. Adi Nugraha SPA. Beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Umum. Nah, Anda, berarti kalian semua, ini berperan sebagai pemegang dana kas kecilnya. Nah, di sini kebetulan sistem yang digunakan oleh Rumah Sakit Waluya Kurnia Sehat itu adalah metode impres atau sistem dana tetap. Nah, ini dimulai pada tanggal 1 Januari 2018. Saldonya itu selama 1 bulan di bulan Januari mempunyai saldo kas kecil sebesar Rp1.400.000. Dan pengisian dana kas kecilnya dari kasir perusahaan sebesar Rp18.600.000. Nah, pertanyaan saya, karena di sini kita menggunakan sistem dana tetap, berarti kan dananya untuk bulan-bulan atau untuk setiap periodenya jumlahnya harus sama atau tetap. Di sini Januari sudah kita sudah lewati. Dari transaksi di bulan Januari itu kita masih mempunyai saldo kas kecil sebesar Rp1.400.000. Nah, yang akan kita kerjakan itu adalah transaksi di bulan Februari. Nah, karena bulan Februari kita akan melaksanakan berbagai macam transaksi, sehingga di awal bulan Februari kita akan mengisi dana kas kecil, yaitu sebesar Rp18.600.000. Nah, berapakah sistem dana kas kecil untuk setiap periodenya? Berapakah jumlahnya? 20 juta. 20 juta rupiah. Dari manakah kas masuknya? Kita tulis. Di sini nama perusahaannya. Ada nama perusahaannya apa?
Rumah sakit Waluya. Rumah sakit Waluya sehat ya? Iya, Bu. Nah, kemudian nomornya untuk bukti kas masuk berarti di sini kita tulisnya adalah BKM. Strip 1. Kemudian di sini ada kata-kata diterima dari. Dari manakah diterimanya? Tadi kan di sini dikatakan dari mana? Nih, dari mana coba? Dari kasir perusahaan. Nah, dari kasir perusahaan. Berarti kita tulis di sini diterima dari kasir perusahaan. Berapakah jumlahnya? 20 juta. Di sini huruf atau angka? Uang sejumlah huruf. Berarti kok 20 juta yang dikasih yang diberikan dari kasir perusahaan berapakah? Bukan 20 juta tuh. 18. 600 ribu rupiah. Kemudian untuk keperluan apa? Apa ya? Perlengkapan kantor, Bu. Coba dibaca dulu. Untuk keperluan apakah? Bunga, Bu. Ya, untuk keperluan apa? Maaf, Bu, yang petunjuk dari Ibu cuma setengah kepotong. Nah, iya baru. Untuk keperluan ya, untuk keperluan apa? Dana kas kecil kan, Bu? Pengisian dana kas kecil. Kita tulis di sini. Tadi uangnya sebesar, di sini tulis angka berarti 18.600.000 rupiah. Nah, disetujuinya oleh siapa? Nama pimpinan Profesor Dokter. Iya, oleh pimpinannya yang bernama Profesor Dr. Adi Nugraha. Kemudian dibayar oleh siapakah? Tenaga administrasi kantor atau sekretaris. Nah, di sini kan tidak dijelaskan ya namanya ya. Iya. Kan oleh kasir perusahaan. Berarti kamu maaf.
Tadi maaf, untuk Bapak Adi Nugroho jabatannya sebagai apa? Divisi kalau nggak salah. Kepala Ya, divisi divisi umum. Nah, kita tulis di sini jabatannya. Kemudian tadi yang memberikan uang adalah kasir perusahaan kan? Berarti kita tulis di sini juga kasir misalkan kasir perusahaannya atas nama saya. Nah, berarti atas nama saya di sini Eksi. Kemudian, nah pemegang dana kas kecilnya yang membuat contoh siapa? Misalkan pemegang dana kas kecilnya saya tulis di sini Risma ya. Ya, Bu. Nah, pencatatannya itu seperti ini. Jadi, maaf, saya gabung dulu ini soalnya nggak kelihatan. Saya berbesar ya. Saya rapikan dulu sebentar. Nah, jadi misalkan tadi ada transaksi dana kas kecilnya ada berapa, kemudian diisi kembali berapa. Nah, jadi kita catatnya seperti ini. Di sini tanggalnya berarti tanggal berapa? Tadi tanggal berapa ya? 1 Januari bukan, Bu? Kan Januari sudah lewat. Kita lihat di sini tanggal berapa kah? Kita mulai lagi bulan apa ini? Februari. Nah, berarti di sini Februari. Tadi alamatnya di mana? Di kota apakah? Jalan Pahlawan Nomor Surabaya. Jalan Pahlawan Nomor Berarti kotanya di Surabaya. Nah, kita tulis di sini. Maaf. Surabaya. Tanggalnya tadi berarti kan Februari ya? Berarti 1 2000 berapa itu? Dua ribu 18. Nah, coba perhatikan ini. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Mengenai penomorannya, Bu. Penomorannya untuk
nanti kan kita belajar mengenai bukti kas kecil. Nah, kalau misalkan awal bulan berarti dia misalkan di sini kan bukti kas masuk ya, kita singkat sebagai BKM. Nah, karena ini di awal berarti BKM-nya strip 1. Nah, nanti kalau ada pemasukan lagi di pertengahan bulan ya berarti BKM strip 2 dan seterusnya. Itu kalau bukti kas masuk. Kalau bukti kas keluar berarti BKK. Sampai di sini jelas? Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ibu, ini sedikit mirip surat perintah bayar ya Bu. Soalnya waktu saya PKL sama Bu hampir sama kayak gini. Cuma di sana namanya surat perintah bayar. Ya gitu, misalkan ini kan hanya diakui karena saya saya sebagai pemegang kas kecil. Misalkan Risma di sini kan Risma ya. Risma sebagai pemegang dana kas kecil, maka Risma akan mengakui kalau ini merupakan bukti kas masuk. Nah, untuk sebagai kasir, saya kan sebagai kasir, nah berarti saya akan membuat bukti pembayaran seperti itu. Jadi setiap staff itu berbeda nama buktinya, karena kan pengakuannya berbeda. Catatan di sini ada laporan kas kecil. Tadi nama perusahaannya apa? Rumah sakitnya Rumah Sakit Waluya Karunia Sehat. Kemudian ada laporan kas kecil. Nah, di sini periodenya. Ini bulan apa yang akan kita buat? Februari. Berarti kita tulis Februari. Tahunnya 2018. Nah, kemudian di sini ada kolom tanggal, nomor bukti, keterangan, penerimaan, pengeluaran, dan jumlah pengeluaran. Februari itu akan ada saldo awal. Kita tulis saldo. Kalau ada saldo awal masuknya di penerimaan atau pengeluaran atau jumlah pengeluaran? Penerimaan. Ya, kita tulis di penerimaan sebesar berapa? 18. 20. Ingat, saldo awal itu berasal dari saldo akhir di bulan sebelumnya. Berarti saldo awalnya berapa? 1.400.000 rupiah. Kemudian setelah saldo awal tadi kamu sudah membuat bukti transaksi, gitu kan ya? Tadi bukti transaksinya bernama bukti kas masuk. Berarti kita catat di sini tanggal berapa tadi? Ya, bukti kas masuknya tanggal berapa? Tanggal 1 Februari. Oke, berarti kita tulis tanggal 1 Februari. Nomor buktinya tadi bagaimana? BKM HM strip 1. Kemudian nama keterangannya di sini. Tadi keterangannya apa yang kamu tulis? Pengisian dana kas kecil. Kita tulis di sini. Kemudian kita catat di mana lagi nominalnya? Penerimaan, pengeluaran, atau jumlah pengeluaran? Penerimaan. Sebesar berapa besarnya? 18 juta bukan? 18.600.000. Ya, 18.600.000 rupiah. Kemudian
Kita lihat lagi soalnya. Dan nanti saya ingatkan kalian alat-alat yang dibutuhkan itu adalah gunting atau penggaris, kemudian ada pensil atau bolpen, kemudian ada snell. Nah, fungsinya sama perforator. Fungsi snell dan perforator itu untuk mengarsip. Jadi, di sini kan ada tanda gunting ini, kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, ini artinya kamu harus gunting di sini. Sehingga nanti kita arsipkan dalam snell. Nah, kalau kita mau mengarsipkan dalam snell, kita gunting dulu berarti menggunakan gunting. Kemudian kita beri lubang menggunakan apa? Perforator. Nah, kita menggunakan perforator. Setelah kita beri lubang di bukti kas masuk ini, kita baru arsipkan ke dalam snell. Jelas? Jelas, Bu. Nah, setelah kamu diarsipkan itu jika kamu sudah mencatat di dalam laporan kas kecil. Nah, setelah selesai mencatat, baru kita arsipkan ke dalam snell. Setelah itu, kita lanjut lagi untuk melihat soalnya di sini. Ini transaksi yang kedua, tanggal 3 Februari membeli toner, 2 printer laser sebesar harga masing-masingnya. Ini kan CAT ya, berarti harga masing-masing toner itu sebesar Rp500.000. Kita membelinya 2 kan? Iya. Nah, berarti kita catat di sini. Kita catat di bukti kas keluar. Namanya Ani. Kemudian uangnya sejumlah berapa, Kak? 1 juta. Sebesar 1 juta. Kemudian untuk keperluan apa? Membeli toner 2 printer laser. Nah, kita tulis di sini membeli toner 2 dengan harga masing-masing Rp500.000. Kemudian di sini nominalnya 1 juta. Berarti tanggalnya tanggal berapa? 3 Februari.18. Kemudian disetujui oleh kasir Bendahara. perusahaan atau bendahara perusahaan. Nah, kemudian dibayarkan oleh siapa? Pemegang. Oleh pemegang kas kecil. Kecil. Risma. Kemudian jabatannya sebagai pemegang Nah, di sini siapa diterima oleh? Sekretaris. Ini kan tadi diserang kepada Ani, berarti diterima oleh Ani. Ani. Nah, dari bukti transaksi ini kita catat dulu. Berarti tanggalnya tanggal 3. tanggal berapa?
3 Halo. Februari 2018. Tanggal 3 Februari 2018. Nomor buktinya BKK strip strip 1. keterangannya singkatannya saja di sini, misalnya pembelian toner 2 printer laser. Nah, rincian harganya tidak usah disebutkan. Kemudian kita catat ke kolom penerimaan, pengeluaran atau jumlah pengeluaran. Pengeluaran Sebesar 1 juta. 1 juta. berarti jumlah pengeluarannya ada. Ingat nanti setelah kita selesai mencatat bukti kas keluar, kita akan membuat pengisian kembali. Nah, di sini ada contohnya. Ada form pengajuan dana kas kecil. Ya, misalkan saya umpamakan di sini kita habis setiap bulan harus berjumlah 20 juta. Nah, di sini setiap bulan kita dana kas kecil harus berjumlah 20 juta. Nah, kita umpamakan di bulan Februari kita menghabiskan 17 juta. Berarti pengisian di bulan Maret sebesar berapa? 3 juta. Maaf. Ini misalkan kan untuk pengeluaran ya, berarti di sini. Nah, berarti pengisiannya berapa? Kalau misalkan tadi ada 20, kita gunakan 17. Saldonya tinggal berapa? 3 juta. Ada 3 juta. Kemudian pengisian di bulan Maret berarti berapa? Kan tadi bulan Februari itu ada saldo akhir 3 juta. Berarti saldo akhir ini kan menjadi saldo awal di bulan Maret. Nah, kalau kita sudah mempunyai saldo 3 juta, berarti berapakah pengisian yang harus diisi untuk bulan Maret? 17 juta. Nah, 17 juta. Kemudian, jumlah dana kas kecil bulan Maret berarti berapa jumlahnya? Tadi ada saldo 3 juta, kemudian pengisiannya 17 juta, berarti jumlahnya 20 juta. 20 juta. Sampai di sini jelas? Jelas. Yang benar, jelas atau tidak? Jelas. Kayak kalau kita sudah sampai di sini, baru kita akan mengisi Nah, kita akan mengisi form pengajuannya. Berarti saldonya tadi di sini berapa? Juta. Ada 3 juta. Kan saldo. Iya. Iya kan? Nah, di sini nih ada kata-kata saldo awal dikurangi saldo akhir. Saldo awalnya tadi berapa? Di bulan Februari. 20 juta. Nah, 20 juta. ada 20 juta. Kemudian saldo akhir Februari berapa? 3 juta. 3 juta. Ada 3 juta. Berarti jumlahnya ada berapa yang digunakan? 17 juta. Nah, di sini disetujui oleh, dibuat oleh. Nah, berarti disetujuinya oleh siapa? Bendahara. Kalau yang berhubungan dengan pemasukan,
itu ditandatanganinya atau disetujuinya oleh direkturnya. Karena kan uangnya ada di bendahara umum, jadi kita harus mendapatkan persetujuan dari profesor, Direktur. dokter, atau kepala divisinya atau direkturnya. Kalau perusahaan kan biasanya direktur ya. Nah, di sini berarti disetujui oleh tadi bernama Profesor Dr. Adi Nugraha yang berjabatan sebagai kepala divisi divisi umum. umum. Kita tulis di sini. Nah, tanggalnya berarti tanggal berapa? Di akhir bulan Februari, berarti tanggal misalkan Februari kan biasanya 28 sama 29 ya. Misalkan 28 saja. 2018. Dibuatnya juga sama 28 Februari. Nah, dibuatnya oleh siapa? Pemegang dana kas kecil. Dana untuk kewajiban. Pemegang dana kas kecil tadi atas nama Risma. Jabatannya sebagai pemegang DKK, itu adalah dana kas kecil. Sampai di sini jelas? Jelas, Ibu. Bisa mengerjakan sendiri? Insya Allah bisa. Oke, berarti saya kirim soal dan formnya di Classroom ya. Ya, Bu. Nanti gini, kalau misalkan formnya mau kamu print silahkan. Kalau mau dibuat sendiri di garis-garis boleh. Sekarang kesepakatan aja mau di print atau mau digaris sendiri. Saya kasih waktu sampai minggu depan. Tapi dikumpulinnya kapan, Bu? Minggu depan. Tapi tulis tangan ya. Mau dibikin sendiri formnya. Di print. Enggak, tapi print, tapi isinya tulis tangan. Boleh. Tabelnya doang yang di print. Boleh. Gini aja deh, saya nggak mau memberatkan ya. Takutnya kan ada yang susah nyari printer. Jadi gini aja. So, kalau yang mau pengen di print, silahkan di print. Kalau yang mau dibuat formnya sendiri, boleh. Yang penting di kertas folio. Dan ingat, Oke, Ibu. nanti digunting bener digunting. Jadi saya bukan terima satu kertas, maksudnya dalam arti belum diguntingin ya. Jadi harus digunting karena kan itu sebagai bukti kalau kamu sudah mencatat di laporan kas kecilnya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Paham. Oke, nanti silakan live dulu. Saya kirim di Classroom ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.